Halo teman-teman kreatif, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali di channel Zahida Painting, tempat di mana kita mengekspresikan imajinasi dan keindahan melalui warna dan kuas. Di video kali ini, aku mau ajak kalian buat nyobain sesuatu yang mungkin belum banyak kalian lihat, melukis pemandangan alam di atas media baju. Iya, betul banget. Kali ini kita nggak pakai kanvas atau kertas seperti biasanya, tapi langsung melukis di kain yang bisa kita pakai sebagai baju sehari-hari. Seru banget, kan? Melukis di media kain itu punya tantangannya sendiri, loh. Mulai dari tekstur kain yang berbeda-beda, penyerapan cat yang nggak selalu bisa ditebak, sampai teknik-teknik khusus supaya hasilnya bisa awet dan tetap terlihat hidup. Tapi justru disitulah letak keseruannya. Tema yang aku angkat kali ini adalah pemandangan alam, yang pastinya udah jadi salah satu sumber inspirasi paling indah buat para seniman dimanapun berada. Bayangkan hamparan pegunungan yang tenang, langit senja yang hangat, dan pepohonan rindang yang menari tertiup angin sore. Semua itu akan kita tuangkan ke dalam sehelai kain, dan menjadikannya karya seni yang bisa dipakai. Di video ini, aku akan tunjukkan langkah demi langkah mulai dari pemilihan bahan, sketsa awal, pewarnaan, sampai finishingnya. Kalian juga bisa ikutan sambil nyantai, nonton sambil ngopi, atau mungkin sambil nyiapin alat lukis kalian juga, siapa tahu setelah ini kalian terinspirasi untuk bikin versi kalian sendiri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten-konten kreatif seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar ide-ide seru kalian, dan subscribe buat dukung channel ini terus berkembang. Karya kecil kalian bisa jadi semangat besar buat banyak orang, termasuk aku. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita mulai proses melukisnya. Siapin semangat, siapkan kuas, dan mari kita warnai kain ini dengan keindahan alam. Sekarang kita mulai masuk ke bagian utama dari lukisan ini, matahari besar yang jadi pusat cahaya dan suasana dalam karya kita kali ini. Sebelum kita menambahkan warna-warna terang seperti kuning atau oranye, aku mau mulai dulu dengan warna dasar putih. Kenapa putih? Karena putih ini akan membantu cahaya dari matahari terlihat lebih menyala dan bersinar dari dalam saat kita timpa dengan warna berikutnya. Jadi, bisa dibilang ini semacam lapisan cahaya pertama yang bikin efek glowingnya lebih hidup nantinya. Aku pakai kuas ukuran sedang, dan sapukan dengan bentuk lingkaran besar di area tengah atas kanvas. Kamu bisa sesuaikan letaknya tergantung dari komposisi lukisanmu. Jangan khawatir kalau lingkarannya nggak sempurna, karena nanti kita akan blend warnanya supaya lebih alami. Pastikan lapisan putih ini cukup tebal tapi tetap rata, supaya nanti ketika kita timpa dengan warna-warna hangat, hasilnya bisa benar-benar cerah dan memantul. Kalau kain atau kanvasmu menyerap cat dengan cepat, kamu juga bisa ulangi 1-2 kali sampai warnanya benar-benar solid. Yuk, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang selalu bikin lukisan pemandangan terasa hidup dan segar, yaitu air terjun dan suasana alam di sekitarnya. Di tahap awal ini, aku akan mulai dengan blok warna putih sebagai dasar dari air terjun. Warna putih ini penting banget karena akan jadi highlight utama, yang menunjukkan aliran air yang jernih dan bercahaya. Jadi sebelum kita kasih detail atau gradasi biru, abu, atau hijau, aku blok dulu area air terjunnya dengan cat putih. Aku bentuk alurnya agak memanjang ke bawah, mengikuti arah jatuhnya air dari atas tebing. Sapuan kuasnya ringan dan mengikuti gerakan vertikal, biar kesan mengalirnya terasa alami. Jangan terlalu rapi, biarkan ada bagian yang lebih tebal dan bagian yang lebih tipis, supaya nanti waktu ditimpa warna, efeknya bisa lebih dinamis. Selain airnya, aku juga kasih sentuhan putih di beberapa titik di sekelilingnya, seperti kabut air yang naik dari bawah, atau pantulan cahaya di batu-batu basah. Ini akan bantu menciptakan suasana sejuk dan alami, seolah-olah kita benar-benar berada di dekat air terjun yang mengalir deras. Warna putih ini bukan cuma jadi dasar, tapi juga jadi elemen cahaya yang bikin lukisan kita nggak flat. Jadi jangan ragu buat eksplor teksturnya. Tambahkan dengan spons atau sapuan jari kalau perlu, supaya lebih organik. Setelah ini, kita akan lanjut kasih warna-warna alam di sekitarnya, seperti hijau pepohonan, coklat batu, dan biru tua untuk bayangan air. Tapi yang pasti, blok putih ini jadi kunci utama buat membangun cahaya dan kehidupan dalam komposisi alam kita. Yuk lanjut ke tahap berikutnya dan hidupkan suasana alaminya. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu dalam proses melukis pemandangan alam, yaitu memberi warna. Inilah saatnya lukisan kita mulai, bernapas, dan memperlihatkan keindahannya. Setelah selesai dengan sketsa dan blok dasar seperti langit, air terjun, atau area cahaya,
Saatnya kita isi setiap elemen dengan warna-warna alami yang merepresentasikan suasana yang ingin kita hadirkan. Entah itu suasana pagi yang hangat, siang yang cerah, sore yang romantis, atau bahkan senja yang tenang. Aku mulai dari bagian langit, karena ini adalah elemen besar yang biasanya memengaruhi pencahayaan keseluruhan lukisan. Untuk suasana pagi atau sore, aku kombinasikan warna biru muda, kuning pastel, dan oranye lembut. Gradasi ini aku buat dengan sapuan kuas yang halus dan perlahan, supaya warna-warnanya menyatu tanpa garis tegas, menciptakan efek langit yang lembut dan menyala. Kalau kamu ingin suasana lebih dramatis, kamu bisa tambahkan sedikit ungu muda atau pink pucat di tepian langit. Setelah langit, aku lanjut ke bagian gunung atau bukit. Biasanya aku pakai warna hijau gelap, coklat tua, dan sedikit biru keabu-abuan untuk area bayangan. Aku juga tambahkan putih tipis atau kuning muda di bagian yang terkena cahaya. Permainan kontras antara terang dan gelap di area ini akan memberi efek 3 dimensi dan membuat lanskapnya lebih hidup. Untuk bagian pepohonan, aku nggak pakai satu warna hijau saja. Justru aku campur beberapa jenis hijau, mulai dari hijau lemon, hijau zaitun, hingga hijau tua kebiruan. Kalau diperhatikan di alam nyata, warna daun dan pepohonan itu sangat beragam, tergantung dari jenis tanaman dan arah cahaya. Jadi semakin kamu eksplorasi, semakin realistis hasilnya. Lalu, bagian rumput dan semak-semak aku buat lebih terang di bagian depan, dan sedikit gelap di bagian belakang untuk memberi efek kedalaman. Aku juga sering tambahkan sentuhan kuning atau oranye halus di beberapa tempat untuk menciptakan kesan sinar matahari yang menyentuh dedaunan. Untuk elemen air, seperti sungai, danau, atau air terjun, aku gunakan warna biru muda, biru laut, dan putih sebagai highlight. Blending warna ini penting untuk menunjukkan efek aliran atau pantulan cahaya di permukaan air. Air terjun sendiri tetap aku jaga warnanya dominan putih, tapi bagian sekitarnya aku beri biru tua dan abu-abu untuk bayangan. Jangan lupa, elemen kecil seperti batu, akar pohon, atau tanah juga penting. Warna coklat, abu-abu, dan sedikit hitam bisa memberi sentuhan natural yang membuat keseluruhan lukisan terasa lengkap. Yang paling penting, jangan terlalu terpaku pada aturan. Biarkan warna berbicara lewat perasaanmu. Kadang warna yang kamu pilih secara spontan justru membawa karakter unik dalam lukisan. Selamat menikmati proses mewarnai ini, karena disinilah keindahan alam mulai benar-benar terasa dalam setiap goresan. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling halus, tapi juga paling menyenangkan dan penuh makna, yaitu memberi detail pada lukisan. Detail adalah bagian yang membuat lukisan kita terasa hidup dan nyata. Kalau warna-warna sebelumnya adalah suasana dan emosi, maka detail adalah cerita kecil yang menghidupkan suasana itu. Disinilah kita bisa benar-benar menambahkan jiwa ke dalam karya. Aku mulai dari bagian pepohonan. Di sini, aku tambahkan guratan halus untuk menunjukkan tekstur daun, ranting-ranting kecil, dan perbedaan bentuk antar jenis pohon. Dengan kuas tipis atau bahkan ujung kuas yang sangat kecil, aku buat beberapa garis cepat dan ringan untuk memberi kesan volume dan arah tumbuhnya daun. Jangan terlalu rapi. Alam tidak simetris, justru ketidakteraturan kecil itulah yang membuatnya terasa alami. Lalu di bagian rumput dan tanah, aku tambahkan goresan pendek-pendek dengan warna yang sedikit lebih gelap atau lebih terang dari dasar rumput. Ini untuk menciptakan ilusi rumput yang berlapis-lapis. Aku juga sering tambahkan sedikit warna kuning atau coklat untuk menggambarkan daun-daun kering yang jatuh atau area tanah yang basah. Untuk air terjun atau sungai, detail bisa datang dari efek cahaya dan cipratan. Di bagian bawah air terjun, aku tambahkan titik-titik putih kecil dan garis melengkung tipis untuk menggambarkan percikan air. Sedangkan di sungai, aku gunakan sapuan kuas horizontal yang lembut untuk meniru refleksi langit dan pepohonan. Di bagian batu atau tebing, aku tambahkan bayangan dan highlight dengan sapuan kuas kecil dan warna abu-abu tua, coklat, atau sedikit ungu kebiruan. Tekstur kasar batu bisa dibuat dengan teknik kering, dry brush, atau stippling. Kalau kamu ingin suasana lukisan terasa lebih hidup, coba tambahkan elemen kecil seperti burung yang terbang jauh, kabut tipis di antara pepohonan, atau bahkan jejak kaki di tanah. Detail seperti ini bisa jadi titik fokus kecil yang mengajak penonton melihat lebih dalam dan berimajinasi tentang cerita di balik lukisan. Yang terpenting di tahap ini adalah kesabaran dan perasaan. Luangkan waktu, nikmati setiap goresan kecil yang kamu tambahkan. Detail bukan soal banyaknya, tapi soal ketepatannya, cukup satu guratan yang pas, dan itu bisa mengubah keseluruhan suasana lukisan. Oke, yuk kita teruskan memberi sentuhan akhir yang halus dan bermakna pada karya kita ini. Karena kadang,
keindahan terbesar ada di hal-hal kecil yang kita tambahkan dengan cinta. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai di akhir proses melukis hari ini. Mulai dari membuat sketsa, blok warna dasar, mewarnai, sampai memberi detail yang halus, semua sudah kita lalui bersama. Dan sekarang, lukisan alam kita sudah jadi, penuh dengan warna, tekstur, dan suasana yang menenangkan. Melukis pemandangan alam selalu punya keindahan tersendiri. Bukan cuma soal hasil akhirnya, tapi juga prosesnya. Saat kita menyapu kuas, memilih warna, atau menambahkan detail kecil, kita sebenarnya sedang menyatu dengan alam lewat imajinasi dan hati. Semoga dari video ini, kalian gak cuma belajar teknik, tapi juga merasakan ketenangan yang bisa kita dapatkan dari berkarya. Karena sejatinya, seni bukan cuma tentang estetika, tapi juga tentang perasaan. Tentang mengekspresikan sesuatu yang mungkin gak bisa diucapkan lewat kata-kata. Kalau kalian suka dengan proses melukis seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Zahida Painting supaya nggak ketinggalan konten kreatif lainnya. Dan kalau kalian tertarik untuk coba sendiri di rumah, jangan ragu. Gak harus sempurna, yang penting dinikmati. Kamu bisa mulai dari bahan sederhana, dan pelan-pelan belajar memahami warna, bentuk, dan suasana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir video. Kehadiran kalian di sini benar-benar berarti dan jadi semangat buat aku terus berbagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dengan ide-ide lukisan yang lebih seru dan penuh inspirasi. Tetap semangat berkarya, dan jangan lupa, dalam setiap goresan, selalu ada cerita. Sampai jumpa dan selamat melukis.